"Nenek, kenapa selalu ada bau aneh?" Ibu bilang itu cuma aroma nenek. Kalimat itu membuat Siti Rahayu, 68 tahun, merasa dunianya runtuh. Ia hidup bersih sepanjang hidupnya. Tapi, cucu kesayangannya bilang tak mau lagi duduk di pangkuannya, bahkan mengerutkan hidung saat diminta peluk. Malam itu, Siti menarik selimut menutupi kepala dan menangis lama. "Halo, saya Dr. Budi Santoso, spesialis lansia berusia 77 tahun yang telah menangani lebih dari 10.000 lansia. Hari ini, saya akan ungkap fakta mengejutkan yang mungkin tak pernah dikatakan langsung. Pernahkah Anda alami ini? Naik bus, kursi di samping kosong. Cucu Anda mungkin tak mau duduk dekat. Menantu membuka jendela untuk mengusir bau. Bau usia lanjut. Apa saya memilikinya? Ya, setelah memeriksa ribuan lansia, saya temukan fakta. 99% orang di atas 60 tahun tak menyadarinya, tapi orang sekitar bisa mencium bau khas mereka. Lebih menyedihkan, kebanyakan keluarga tak berani bilang, jadi lansia tak pernah tahu. Izinkan saya ceritakan tentang Agus Pratama. Agus mandi setiap hari dan hidup rapi. Tapi suatu hari, anaknya bawa teman pulang, dan ia dengar bisikan, bau orang tua itu kuat. Agus terpukul. Sejak itu, saat cucunya datang, ia jarang keluar kamar. Jika Anda masih mendengar, mungkin bertanya-tanya, apa saya juga? Dugaan itu mungkin benar. Tapi jangan khawatir berlebihan. Tonton video ini sampai habis. Saya akan tunjukkan solusi hebat. Jujur, sains membuktikan bahwa seiring usia, tubuh menghasilkan bau unik. Itu bukan salah Anda. Tubuh berubah alami seiring usia, termasuk baunya. Tapi ini bukan sesuatu yang harus Anda tanggung selamanya. Selesaikan video ini, dan Anda tak akan lagi dengar orang berbisik, "Apa bau orang tua ini terlalu menyengat?" Anak-anak tak akan menghindari duduk dengan kakek nenek yang berbau, karena anak-anak jujur. Ani Susanti, 65 tahun, pernah bilang, "Dokter Budi, cucu saya tak mau duduk di pangkuan lagi. Apa yang harus saya lakukan?" Matanya berkaca-kaca. Hari ini, saya akan ungkap rahasia kunci dari 50 tahun penelitian dan pengobatan pasien. Hanya luangkan 3 menit mencuci 2 titik secara menyeluruh, dan Anda bisa hilangkan 90% bau itu. Metode ini berhasil untuk lebih dari 1.000 pasien saya, dan ikatan keluarga mereka membaik nyata. Jangan lewatkan info berharga ini. Sebelum lanjut, tekan suka dan langganan untuk bantu lansia lain yang membutuhkan. Nyalakan notifikasi juga. Anda akan dapat tips berharga untuk tingkatkan kualitas hidup nanti. Mari mulai. Minggu lalu, saya bertemu Joko Widodo, 88 tahun. Ia bilang, "Dokter Budi, saya pakai parfum mahal, tapi anak saya masih tak betah di kamar saya." Ia buka jendela lebar-lebar. Sakit rasanya. Harus jujur dengannya. "Joko, maaf, tapi parfum tak menyelesaikan. Itu cuma lapis aroma baru di atas bau lama, malah memperburuk. Seperti semprot pengharum di kamar mandi kotor. Harus atasi akar masalahnya." Banyak lansia salah langkah. Merasa bau, mereka siram diri dengan parfum atau deodoran. Tapi itu bukan jawaban. Bau lansia bercampur parfum, malah lebih tak tertahankan. Jendela makin sering dibuka, lansia makin tersakiti. Untuk hentikan siklus ini, Anda perlu tahu penyebab sebenarnya. Tahu dari mana bau usia lanjut itu? Banyak yang kira itu cuma kurang mandi atau penuaan. Tapi ada alasan ilmiah jelas. Memahaminya adalah cara memperbaikinya. Saya jelaskan sainsnya dulu. Sebelum penuaan, tubuh alami 3 perubahan besar. Pertama, keringat berubah. Saat muda, kita keringat sekitar 1 liter sehari, tapi lewat 60 tahun, turun jadi kurang dari setengah. Anda mungkin berpikir, keringat sedikit, kok bau. Tapi sebaliknya, keringat adalah pembersih alami. Racun dan kotoran keluar lewatnya. Keringat sedikit berarti racun menetap di kulit. Jadi makanan bakteri yang berkembang biak dan berbau. Rina Kartika, 71 tahun, pernah tanya, "Saya hampir tak keringat. Kenapa bau?" Karena keringat sedikit. Budi Hartono, 73 tahun, bilang,
Dulu saya keringat banyak dan khawatir. Sekarang hilang. Saya kira itu bagus, tapi buruk. 4. Tubuh buang limbah lewat keringat. Keringat sedikit, penumpukan di kulit bertambah. Kedua, sebum berubah. Ini kejutan. Seiring usia, minyak kulit, sebum, berubah komposisinya. Sebum muda dan sebum tua beda kimianya. Di usia lanjut, sebum punya senyawa bernama nominal, penyebab bau lansia. Setelah 30 tahun penelitian, saya temukan nominal melonjak dari usia 50, puncaknya di 70. Itu asam lemak teroksidasi yang hampir tak ada di orang muda, dan itu yang beri bau khas. Ketiga, lingkungan mulut berubah. Lewat 60 tahun, air liur turun lebih dari 50%. Air liur bersihkan bakteri mulut dan seimbangkan keasaman. Air liur sedikit berarti mulut kering, bakteri meledak, dan bau mulut menyusul. Lina Sari, 69 tahun, bilang, "Mulut saya kering dan saya cium baunya saat bicara. Saya malu dekat cucu. Harus mundur." Itu dari air liur sedikit. Jadi, pikirkan, mandi harian, parfum, obat kumur, tapi bau tetap ada. Kenapa? 3 perubahan tadi. Tapi lebih penting, ada solusinya. Jawabannya sederhana. Anda lewatkan titik kunci. Jika Anda masih nonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, tulis angka 1 di kolom komentar untuk beritahu saya Anda ada. Dan jika belum berlangganan, saya sarankan langganan dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video. Dukungan Anda bantu kami terus buat konten bagus untuk informasikan dan inspirasi Anda. Sekarang, mari lanjut. Lewatkan sisa video ini, Anda akan terus coba perbaikan sia-sia, buang waktu dan uang. Tapi metode yang saya tunjukkan hari ini bekerja cepat. Dalam seminggu, Anda akan lihat bedanya. Sekarang, mari bahas dasar untuk hilangkan bau usia lanjut. Langkah sederhana, efektif. Fokus sampai akhir. Lakukan ini, dan dalam sebulan, sikap keluarga Anda akan berbalik. Dok, Budi, bisa hilangkan bau lansia? Pasien sering tanya itu. Saya selalu bilang, bisa, tapi harus benar. Cara yang tak pernah ditunjukkan. Ambil contoh Dedi Susanto, 75 tahun. Ia datang ke klinik saya dengan wajah murung. Bilang cucu saya tak mau masuk kamar saya. Anak saya terus mengudara. Tapi setelah 6 bulan ikut saran saya, ia berseri. Sekarang cucu saya duduk di pangkuan lagi seperti sulap. Anda juga bisa rasakan itu. Yang akan saya bilang adalah Anda tak perlu produk mahal dari apotek atau rumah sakit. Anda bisa mulai di rumah hari ini. Ini metode terbukti dari 50 tahun penelitian medis. 97% pasien saya lihat hasil jelas. Aturan pertama, minum cukup air hangat. Air? Apa hubungannya? Orang tanya, air adalah penyapu tubuh Anda. Membilas racun dan kotoran lewat urin. Kunci adalah kebiasaan. 1 gelas air hangat setiap pagi kurangi bau usia lanjut. Sari Wulandari, 72 tahun, bilang, awalnya, minum air pagi susah, tapi setelah sebulan, saya terbiasa. Sekarang kangen kalau tak minum. Kulit saya lebih baik dan cucu bilang saya wangi. Targetkan 6 gelas sehari. Sulit bangun kebiasaan? Ini trik saya. 1 gelas bangun tidur, 1 sebelum makan siang, 1 sesudah, 1 jam 3 sore, 1 sebelum makan malam, 1 sebelum tidur. Tetapkan waktu, itu melekat. Catatan, kopi atau teh tak dihitung. Kopi malah dehidrasi. 1 kopi, tambah gelas air. Aturan kedua, jalan ringan di bawah matahari. Saya tua, olahraga susah, banyak bilang. Jangan khawatir, saya tak suruh olahraga berat. Cukup 20 menit jalan santai di sinar matahari sudah luar biasa. Matahari bunuh bakteri jahat di kulit. Jalan santai keluarkan cukup racun lewat keringat. Hindari matahari terik. Pergi sebelum jam 10 pagi atau setelah jam 4 sore saat lembut. Eko Pratama bilang, awalnya kaki sakit, tak bisa jalan. Dok bilang coba 10 menit sehari. Sekarang bisa, pelan saja. Sedikit ngos-ngosan cukup.
Aturan ketiga. Mandi harian dengan air hangat. Musim dingin-dingin. Mandi harian susah, orang bilang. Tapi mandi penting. Bersihkan kotoran dan bakteri kulit. Satu tips, jangan pakai air panas banget. Air panas rusak lapisan pelindung kulit, bikin bau makin parah. Air hangat 38-40 derajat C terbaik. Sekali seminggu, rendam di bak air 38 derajat C selama 20 menit. Pori-pori terbuka, kotoran dalam keluar. Kebanyakan pasien bilang setelah rendam kulit lebih lembut dan bau turun banyak. Patuhi 3 aturan ini dan bau usia lanjut berkurang banyak. Tapi tunggu, ini rahasia besar. Saat mandi, gosok 3 titik keras. 90% bau dari sana. Tapi kebanyakan lewatkan. Pertama, lipatan kulit, leher, ketiak, bawah payudara, pusar, selangkangan, belakang lutut, siku. Lipatan ini jebak keringat, jadi sarang bakteri. Tapi lansia sering buru-buru atau lewatkan, terutama belakang leher dan telinga. Jarang disadari, tapi bau keluar dari sana. Rina Sari, 66 tahun, bilang, "Dokter Budi, gila. Saya mandi selamanya, tapi tak pernah gosok ketiak dan dada seperti kata dokter. Bau jauh berkurang. Cucu saya peluk saya sekarang. Cukup gosok lipatan itu saat mandi. Bau turun lebih banyak. Pakai kain lembut atau lofah dan gosok pelan. Jangan keras, itu rusak kulit." Kedua, titik berbulu, ketiak, dada, kulit kepala. Rambut jebak keringat dan sebum, terutama kulit kepala, sering dilupain. Pijat kulit kepala baik-baik saat keramas. Tono Wijaya, 62 tahun, bilang, "Dok bilang pijat kulit kepala saat cuci rambut. Saya lakukan, dan bau kepala jauh berkurang. Cucu saya bahkan tepuk kepala saya sekarang." Untuk pria, bulu dada atau perut juga perlu perhatian. Pakai sabun atau body wash. Busakan, bilas bersih, dan keringkan sepenuhnya setelahnya. Ketiga, titik berkeringat, kaki, selajari kaki, telapak tangan. Ini punya banyak kelenjar keringat, rawan bau. Kaki terutama, terkurung di sepatu seharian. Surga bakteri. Bau menyebar dari sana meresap ke baju. Joni Hartono, 68 tahun, bilang, "Kaki saya bau banget. Gosok selajari kaki, keringkan, lalu kaus, bau hilang. Menantu tak cemberut di kamar saya lagi. Cuci kaki, bersihkan selajari kaki, dan keringkan sepenuhnya sebelum kaus. Pakai kaus katun. Ganti harian dan rotasi sepatu agar kering. Punggung susah dijangkau. Pakai sikat bertangkai panjang atau kain. Keringat punggung rendam baju, sebabkan bau. Jadi, gosok baik-baik. Saat gosok 3 titik ini, pakai air hangat, bukan panas. Air panas rusak penghalang kulit, bikin bau makin buruk. Pakai sabun ringan. Lewatkan barang beraroma kuat. Maria Lestari, 71 tahun, bilang, "Saya ragu hal sederhana bisa kurangi bau, tapi saya coba. Berhasil seperti sulap. Cucu saya duduk di pangkuan nonton TV sekarang. Asyik banget. Setelah mandi, pelembab. Kulit kering mengelupas dan bau lebih, terutama di musim hujan. Seminggu sekali, rendam di bak air 38 derajat Celcius selama 20 menit. Pori lepas kotoran dalam. Keringkan, lalu lotion untuk hasil lebih baik. Jika tak mulai hari ini, Anda akan terus ganggu orang sekitar dan lebih buruk, kehilangan sukacita dan percaya diri. Untuk hindari penyesalan seumur hidup, mulai sekarang. Gosok 3 titik itu. Dalam seminggu, reaksi keluarga Anda akan berubah. Selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam soal perbaikan pola makan dan gaya hidup. Dengar sampai akhir. Dokter Budi, selain cuci, ada lagi? Pasien sering tanya itu. Ya, makanan pengaruh besar ke bau tubuh. Itu terkait erat dengan apa yang Anda makan. Jika Anda masih nonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, tulis angka 2 di kolom komentar untuk beritahu saya Anda ada. Dan jika belum berlangganan, saya sarankan langganan dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video.
Dukungan Anda bantu kami terus buat konten bagus untuk informasikan dan inspirasi Anda. Sekarang, mari lanjut. Wulansari, 60 tahun, tanya. Saya makan bawang putih selamanya. Apa itu bau saya? Bawang putih atau rempah mungkin beri aroma sementara, tapi jangka panjang antioksidannya kurangi bau usia lanjut. Pertama, makan lebih banyak antioksidan. Antioksidan kedengar rumit. Sederhana. Mereka perlambat penuaan. Proses oksidasi penuaan adalah penyebab utama bau. Antioksidan lawan itu: tomat, apel, stroberi, soba, beras merah. Ini tekan penuaan dalam, kurangi bau. Buah atau sayur merah atau ungu kaya antioksidan. Paulus Sitorus, 79 tahun, bilang, "Dok bilang 1 apel dan tomat harian." 2 bulan kemudian, cucu bilang saya tak bau lagi. Seperti sulap. Bawang putih, meski awalnya berbau, kurangi bau tubuh saat dicerna. Alicinnya lawan bakteri dan oksidan. 1 atau 2 siung harian tingkatkan kesehatan dan turunkan bau. Kedua, makan buah dan sayur berair, semangka, pir, tomat. Mereka bilas kotoran alami lewat urin. Siti Rahayu, 68 tahun, bilang, "Saya makan setengah timun dan tomat harian untuk kesehatan." 3 bulan kemudian, orang bilang saya tak bau. Susah makan sayur. Blender jadi smoothie harian. Itu kurangi bau usia lanjut banyak. Ketiga, jaga mulut bersih. Sikat 3 kali sehari itu dasar. Tapi tak cukup. Kerik lidah juga. Lidah simpan bakteri. Penyebab utama bau mulut. Sikat gigi tak cukup. Beli pengikis lidah di apotek. Murah. Kerik harian. Napas segar cepat. Lina Putri, 73 tahun, bilang, "Kerik lidah awalnya mual, tapi saya terbiasa. Sekarang tak bisa lewatkan." Napas segar. Permen karet bebas gula tingkatkan air liur. Kurangi bau. Jenis silitol cegah gigi berlubang juga. Kunyah 10 menit setelah makan untuk tekan bau mulut. Keempat, kurangi kopi dan alkohol. Kopi, teh, dan minuman keras dehidrasi Anda, perburuk bau. Alkohol pecah di hati jadi asetaldehida. Keluar lewat keringat dengan bau khas. Agus Pratama, 71 tahun, bilang, "Saya minum sebotol whisky harian. Ternyata itu. Ganti teh jelai sebulan, bau turun. Suka kopi? Turunkan jadi 1 atau 2 cangkir dan tambah air atau teh jelai. Minuman keras. Kurangi atau berhenti." Kelima, cukup serat. Sembelit tingkatkan bau tubuh. Limbah terjebak serap ulang racun ke darah, keluar lewat kulit. Beras merah, biji-bijian utuh, sayur, dan makanan kaya serat cegah itu dan jaga usus sehat. Beras merah atau oats pagi jalankan usus. Wulansari, 77 tahun, bilang, "Sembelit seumur hidup. Mulai beras merah dan sup untuk sarapan." Dan anehnya, bau tubuh saya turun juga. Jangan mulai sekarang dan Anda akan buang uang untuk perbaikan mahal sia-sia. Cukup ubah sedikit perawatan tubuh dan mulut. Beda besar. Kebiasaan ini tak cuma kurangi bau. Bagus untuk kesehatan. Untuk usia lanjut kuat dan aktif. Mulai sekarang. Selanjutnya, saya bahas perawatan pakaian dan barang. Lalu akhiri. Dengar sampai akhir. Lakukan semua ini hari ini. Dalam 1 bulan, Anda akan lihat perubahan jelas. Terakhir, pakaian dan barang pengaruh besar ke bau usia lanjut. Mandi bersih. Tapi baju atau spray bau hancurkan itu. Fokus di sini. Pertama, ganti pakaian dan celana dalam sering. Sekali pakai, keringat dan sebum rendam pakaian jadi makanan bakteri sebabkan bau. Terutama di musim panas, ganti lebih sering. Budi Hartono, 72 tahun, bilang saya dulu hemat cucian, pakai baju 3-4 hari. Dok bilang, ganti harian. Bau jauh turun. Celana dalam harian. Katun terbaik. Serap keringat, bernapas. Celana dalam sintetis jebak keringat. Perburuk bau. Cuci, jemur di matahari jika bisa. Matahari pembunuh bakteri alami. Hari hujan,
Keringkan sepenuhnya sebelum pakai. Kedua, cuci spray sering. Anda tidur 8 jam malam. Keringat, sebum, dan serpihan kulit numpuk di bantal dan spray. Jadi makanan bakteri hingga bau. Cuci mingguan dan jemur di matahari jika bisa. Sarung bantal terutama. Ganti lebih sering. Mereka tangkap minyak kepala dan serpihan. Lina Putri, 75 tahun, bilang, cuci spray bulanan, dok bilang mingguan. Awalnya repot, sekarang rutin. Kamar bebas bau. Bantal dan selimut lama ganti setiap 1 atau 2 tahun. Bakteri dan tungau numpuk, bau. Ketiga, rawat sepatu dan kaos. Bau kaki meresap ke dalamnya, pengaruhi seluruh suasana. Ganti kaos harian. Katun terbaik. Jangan pakai 1 pasang sepatu. Rotasi 2 atau 3 agar kering. Tabur baking soda di dalam untuk serap bau. Paulus Sitorus, 69 tahun, bilang, pakai 1 pasang selamanya. Dok bilang ganti juga. Ganti kaos harian. Bau kaki turun. Cucu saya tak cemberut di kamar saya sekarang. Keempat, udara kamar sering. Lama di dalam ruangan. Bau numpuk. Buka jendela 2 kali sehari. Pagi dan malam 10 menit tiap. Udara segar bersihkan. Kamar mandi dan dapur lebih bau. Ventilasi ekstra. Baking soda di kamar mandi serap bau. Nah, Eko Pratama, 71 tahun, bilang, benci dingin, jarang buka jendela. Dok bilang 2 kali sehari. Dingin dan menyebalkan awalnya. Tapi udara beda banget. Menantu tak buka jendela lebar sekarang. Ini ringkasannya. Bau usia lanjut dari keringat sedikit jebak kotoran. Sebum teroksidasi jadi nominal. Air liur sedikit, keringkan mulut, pola makan buruk, higienis buruk, kurang air, dan pakaian serta spray diabaikan. Perbaikan. Minum lebih dari 6 cangkir air hangat harian. Jalan 20 menit di matahari lembut. Gosok 3 titik kunci. Lipatan, area berbulu, bagian berkeringat. Makan antioksidan seperti sayur dan bawang putih. Jaga mulut bersih dengan sikat dan kerik. Cuci pakaian dan spray sering. Celana dalam harian, spray mingguan, dan udara kamar 2 kali sehari, 10 menit tiap. Ini hampir tak biaya. Mulai hari ini, tak perlu alat mahal atau langkah rumit, cuma ubah perawatan harian. Buang bau usia lanjut bukan cuma soal bau. Ini perubahan kecil untuk hidup lebih sehat, percaya diri. Perubahan ini tingkatkan ikatan keluarga, kehidupan sosial, dan yang terpenting, rasa percaya diri Anda. Jangan biarkan bau pisahkan Anda dari orang lain. Lewatkan waktu dengan cucu, atau buat Anda kesepian. Sari Wulandari, 62 tahun, bilang, ikut tips dok 6 bulan. Cucu saya duduk di pangkuan untuk TV, peluk, dan cium saya sekarang. Terima kasih, Dr. Budi, untuk kembalikan sukacita ini. Anda juga bisa rasakan itu. Mulai sekarang. Jika video ini bantu, tekan suka, langganan, dan bagikan dengan orang lain yang perlu. Saya akan terus bawa tips pengubah hidup. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan mendalam hari ini soal atasi bau usia lanjut dan rebut kembali percaya diri Anda. Saya harap tips ini membuka mata dan praktis. Jadi, ceritain, apa satu hal yang Anda pelajari sejauh ini? Mungkin gosok titik kunci, minum lebih banyak air, atau udara kamar. Apapun itu, tulis di kolom komentar di bawah video ini. Saya ingin dengar apa yang Anda bawa ke kehidupan harian. Jika suka video ini, tinggalkan komentar Anda di bawah. Dan jangan lupa suka, bagikan, dan langganan ke kanal YouTube kami untuk lebih banyak tips pengubah hidup. Mari terus belajar dan tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Catatan, terjemahan ini berusaha menjaga jumlah karakter sebisa mungkin sesuai aslinya, dengan penyesuaian gaya, konteks, dan nama karakter ke dalam budaya Indonesia. Beberapa frasa disesuaikan untuk tetap alami dalam bahasa Indonesia sambil mempertahankan makna dan panjang teks. Unit suhu diubah ke Celsius untuk konsistensi dengan penggunaan di Indonesia.